Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak soleh dan soleha, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Lina dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Hidup tenang dengan perilaku terpuji, subtema tanggung jawab. Baiklah anak-anak hebat, langsung saja kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini dengan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka Ustazah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah Sri Lina Wati, mengajar di SDIT Al-Aulia 1 Balikpapan Tengah. Tujuan pembelajaran 1. Meyakini hadis yang terkait dengan tanggung jawab. 2. Menunjukkan perilaku tanggung jawab. 3. Menyebutkan pesan hadis yang terkait dengan perilaku tanggung jawab. 4. Menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan perilaku tanggung jawab. 5. Menunjukkan contoh perilaku tanggung jawab. 6. Mencontohkan perilaku tanggung jawab. Nah, adapun tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi tanggung jawab itu adalah bersungguh-sungguh dalam tugas-tugas yang diberikan, baik diberikan oleh ustazahnya atau yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya, sebagaimana dikatakan ya di dalam Al-Qur'an, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi setiap kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yaumil qiyamah. Nah, adapun dalil berikutnya tentang tanggung jawab ya sebagaimana dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya, jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setiap manusia itu adalah pemimpin buat dirinya sendiri, yang mana nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. 3. Tanggung jawab terhadap orang tua. 4. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya yaitu salat 5 waktu, mengaji atau membaca Al-Quran, kemudian berbuat baik kepada manusia dan alam sekitarnya. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah, yaitu diantaranya adalah dilarang kita meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, dan hari-hari kita harus diisi dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian tanggung jawab yang berikutnya yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Manusia adalah pemimpin anggota bagi tubuhnya. Contoh yaitu menjaga kesehatan seperti mandi, menggosok gigi, memotong kuku, dan makan dengan teratur. Kemudian yang kedua, giat belajar.
Ya, ada tugas ataupun tidak ada tugas yang diberikan oleh ustadz dan ustazahnya atau yang diberikan oleh orang tua, maka kita harus senantiasa giat belajar ya, karena itu adalah merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab kepada orang tua. Nah, anak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diberikan orang tua. Contohnya, yaitu berbakti, taat, patuh, bersikap santun terhadap orang tua, membantu orang tua diantaranya mencuci piring, kemudian merapikan tempat tidur, berbicara dengan lemah lembut, dan mematuhi apa yang diperintahkan orang tua. Nah, kita sebagai anak maka harus patuh, taat kepada orang tua sebatas perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kemudian tanggung jawab yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Jadi, manusia adalah faktor utama yang mempengaruhi lingkungan, sehingga kita bertanggung jawab menjaga dan membersihkannya. Contohnya yaitu menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kita melihat dimanapun ya, ketika ada sampah atau ketika kita memiliki kotoran ya, maka kita membuang pada tempatnya. Nah, manfaat tanggung jawab. Nah, apa sih manfaat tanggung jawab? Ya, ternyata manfaat tanggung jawab yang pertama itu dapat dipercaya. Ya, jadi orang yang memiliki tanggung jawab maka dia akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua, dihargai oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, jarang melakukan kesalahan. 4. Meningkatkan peluang kesuksesan. 5. Hasil kerja yang dikerjakan lebih memuaskan. Ya, jadi itu semua ada 5 ya manfaat tanggung jawab. Ya, sehingga mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Nah, kemudian kita tutup ya pertemuan kita hari ini dengan menyanyi bersama-sama ya tentang perilaku terpuji. Ya, perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertaubat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Ya, alhamdulillah kita semua sudah bernyanyi bersama ya tentang tanggung jawab ya. Jadi insya Allah anak-anak yang memiliki tanggung jawab dan taat kepada Allah, insya Allah nanti akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di lain waktu dengan video pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.